Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Renda Kusuma. Kami baru saja mendapat informasi bahwa telah terjadi bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sejumlah orang dikabarkan hilang dan informasi terakhir yang kami dapatkan ada 5 orang yang dinyatakan meninggal dunia, sementara masih ada puluhan orang lainnya yang masih dinyatakan hilang. Sementara dari informasi yang kami dapatkan, puluhan rumah diterjang oleh bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat ini. Intensitas hujan deras ini mengakibatkan longsor terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat yang terjadi pada Sabtu pagi. Puluhan rumah yang diterjang oleh longsor ini terjadi di RT 10 dan 11. Informasi sementara ini yang kami dapatkan bahwa ada 5 orang yang telah ditemukan meninggal dunia, sementara 89 orang dinyatakan masih hilang. Inilah informasi dari gambar yang bisa Anda saksikan saat ini. Kita lihat bagaimana kondisi di lapangan. Dan berikut ini kami hadirkan pernyataan dari Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Asep Ismail. Dan saya ini di lokasi dampak dari longsor, yaitu tepatnya di Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Informasi yang barusan saya terima dari Linmas dan juga dari Kepala Desa, yaitu yang sudah dipastikan meninggal yaitu 5 orang. Kemudian yang belum ditemukan ada 89 orang, dan ini tentu sedang bergerak baik itu dari BPD Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga dari TNI dan Polri untuk mencari yang belum ditemukan, dan mudah-mudahan minta doanya saja mudah-mudahan segera bisa ditemukan. Untuk warga yang diungsikan itu untuk sementara warga yang diungsikan, saya ke Pak Camat supaya segera direlokasi dulu di desa Pasir Langu, dan sudah barusan saya lihat alhamdulillah masih dalam suasana. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan PLT Kepala BPD Kabupaten Bandung Barat, ini Bapak Asep Budin. Selamat pagi, Pak Asep. Pagi, Pak. Ya, gimana ya? Pak Asep, bisa jelaskan saat ini seperti apa kondisi di lapangan? Bisa dijelaskan juga bagaimana kronologisnya, Pak? Kronologis kejadian ya. Saya dapat berita tadi pagi sekitar jam 3 ya. Jam 3 dari Pak Kades Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, bahwa telah terjadi ada longsor tanah akibat curah hujan yang tinggi ya dari kemarin siang dan malam hari, dan telah terjadi pada jam 002 waktu Indonesia Barat di Kampung Cibudak RT 05 RW 07 dan juga pas di Kampung Pasir Kuning RT 05011 ya. Ya, dengan kondisi rumah 30 rumah sudah tertimbun, dengan diperkirakan jumlah jiwanya 109 jiwa dan juga kakaknya 33 kakak. Dan dalam kondisi yang sudah bisa diketemukan kita pagi siang ini sampai ini ada 6 orang baru bisa kita buat korban jiwa, dan 84 orang belum bisa kita ketemukan, dianggap kondisi dalam posisi hilang, belum terdeteksi. Baik, saat ini bagaimana di lapangan, Pak? Bagaimana proses pencarian? Apakah berapa orang yang diterjunkan oleh tim dari pencari? Ya, dari posisi kita terjunkan dari unsur TNI dan Polri ya, dengan puluhan orang, karena ini lokasinya ada 2 lokasi. Ini hari ini kita menurunkan dari TNI, Polri, dan juga BPD serta lingkungan warga masyarakat
untuk mencari korban yang dianggap hilang karena komposisinya rumahnya sudah hampir 30 rumah itu sudah tertimbun secara keseluruhan. Jadi kita terus mencarinya, cuman lokasi cuaca dan juga lumpur masih basah. Jadi kita dalam posisi masih hanya pencarian di pinggir-pinggir saja, belum kita mencari yang lebih lanjut. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi warga di sekitar lokasi longsoran, Pak? Apakah harus diungsikan ke lokasi yang lain dan saat ini kondisinya seperti apa? Kalau lokasi warga sebetulnya karena ini lokasinya terlokalisir ya, tidak berdampak kepada yang lain, terlokalisir. Jadi warga sebetulnya harap tenang ya dalam posisi, cuman yang namanya juga warga mungkin karena keluarganya ada sedikit hilang, jadi agak sedikit panik. Tapi dalam posisi sebetulnya warga sekitarnya dalam posisi aman karena lokasinya liang longsor itu terlokalisir, jadi tidak kemana-mana, hanya satu jalur saja. Baik, lalu dari lokasi ini apakah ada akses yang tertimbun, Pak, sehingga ini menyulitkan betul, upaya pencarian? Kalau akses itu masuk kita langsung, cuman ada akses yang kita tidak bisa melewati tempat gitu ya, ke lokasi lain, karena itu terbelah bagi dua, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita harus melihat dulu ke lokasinya. Siap. Baik, nah untuk kondisi kontur tanah saat ini, Pak, apakah ini dikhawatirkan terjadi longsor susulan, Pak? Sehingga mungkin ada imbauan untuk warga di sekitar seperti apa? Ya, kalau lokasi longsor susulan, ini diperkirakan kita kelihatannya berkasasi mitigasi bencananya, kita dalam posisi aman kalau longsor susulan. Apa sebab? Karena terlokalisir, jadi tidak ada lagi rumah, itu sudah rata dan penduduk di atas, jadi berbeda gitu, berbeda lokasi. Baik, dan ini untuk proses pencarian saat ini, Pak, tadi seperti yang disampaikan ada puluhan petugas dari TNI Polri juga dikerahkan. Ya, TNI dan Polri, ini apakah ya, ada dari BPD, juga Basarnas, mungkin ya. dibutuhkan alat berat, Pak, atau mungkin ada alat-alat lain Ya, yang betul. diperlukan? Dibutuhkan nanti alat berat untuk mengeruk lokasi karena ini tertimbun cukup lebar ya, tertimbunnya cukup dalam juga, jadi dibutuhkan alat berat. Jadi kita sedang mengirimkan alat berat. Baik, tadi Bapak juga katakan ada cuaca buruk yang terjadi sejak kemarin hingga Ya, tadi betul. malam sehingga Cuaca buruk, betul. jadinya longsor. Dan apakah ini saat ini kondisinya seperti apa, Pak, cuacanya? Apakah ini juga menghambat proses pencarian, Pak? Ya, kalau cuaca kondisi lagi hujan terus-menerus ya. Dan ini agak sedikit mengkhawatirkan untuk secepatnya pencarian. Karena kalau kita mencari hari ini pun kita dalam posisi menunggu karena perlu alat berat. Baik. Baik, ini ada strategi khusus, Pak? Apa mungkin ada titik-titik yang difokuskan di pencarian kali ini untuk pagi ini, Ya. di mana titiknya mungkin sudah diketahui di situ akan ada banyak korban yang tertimbun, Pak? Ya, kalau titik-titiknya kita sudah ketahuan karena berdasarkan informasi dari tetangganya, saudaranya, dan juga kita sampai ke hilir pun kita, karena ada saluran sungai yang menjadi sebabnya, ada saluran sungai baik dari atas sampai dengan lokasi. Jadi kita sedang terus-menerus karena titiknya sudah ketahuan. Baik, Pak, mungkin Pak Asep bisa digambarkan juga ini seberapa tinggi atau seberapa dalam tanah yang menimbun desa ini, Pak, sehingga ini pasti akan semakin mempersulit petugas untuk melakukan pencarian warga yang tertimbun, Pak. Kalau timbunan tanah itu kan ada bekas rumah ya, tanahnya itu diperkirakan ada 2 meteran, ada 2 meteran timbun tanahnya. Cukup ya, jadi agak sedikit menyulitkan sehingga perlu ada penanganan tersendiri pakai alat berat. Baik, untuk sungai yang tadi Pak Asep katakan ini apakah ini juga dikhawatirkan akan mempersulit juga, Pak? Mungkin ada aliran yang terputus akibat dari longsor tersebut. Kalau sungainya kan sungai biasa itu, Pak, jadi bukan sungai aliran das, jadi sungainya hanya sungai kecil, jadi itu tidak menyulitkan. Oke, siap. Baik, ini sebenarnya wilayah ini, Pak, apa memang sudah lama diketahui sebagai wilayah yang rawan, Pak, rawan longsor? Ini apakah sudah warga sendiri sudah mewaspadai hal ini dan sudah diketahui oleh pemerintah setempat? Ya, kalau dari sisi lokasi, Pak, itu memang
itu sebetulnya lokasi tidak dalam posisi rawan, itu biasa-biasa saja berdasarkan informasi dari masyarakat. Cuman ya mungkin karena arus hujan tinggi, ya ada ada air yang meluap ya tiba-tiba, karena itu adalah pemukiman. Jadi biasa, jadi sebetulnya tidak ada tanda-tanda untuk lokasi bencana longsor, Pak. Baik. Pak Asep, tadi juga Anda katakan ada 84 ya Pak yang masih betul. hilang saat ini. Dan ini apakah mungkin bisa dibilang para warga ini berada di dalam rumahnya masing-masing saat kejadian tersebut berlangsung, Pak? Ya, kayak yang ada kan karena masyarakat kan kejadiannya kan jam 2 malam ya. Nah, jadi masyarakat posisinya dalam posisi ada di rumahnya masing-masing ya. Mungkin sudah tertidur lelap atau bagaimana ya. Jadi sehingga tidak diperkirakan ada bencana longsor yang menimpa rumahnya. Jadi ya kita cukup prihatin juga ya dengan kondisi hari ini. Baik, untuk saat ini Pak bisa dijelaskan yang saat ini terjadi di lapangan oleh petugas seperti apa? Dan ini warga pun kami melihat ada juga yang menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian. Ini apakah juga tidak membahayakan, Pak? Nah, kalau dari sisi itu kan, kalau dari pinggir kita tidak membahayakan, Pak. Karena dari pinggir ya, di pinggir-pinggirnya yang aman. Cuman kita tidak bisa lepas ke dalam karena kondisinya tanahnya dalam posisi labil dan kedalaman tanah cukup dalam. Nah, tapi ini kalau jarak di pinggir-pinggirnya aman. Baik. Dan ini jarak dari pinggir hingga ke tengah ini berapa jauh Pak? Sehingga bisa digambarkan juga lokasi yang rawan tersebut ada di mana Pak? Nah, kalau dari ini karena kelihatannya itu bekas longsoran itu lebar ya. Kalau panjang longsoran kurang lebih ya 1.000 meter ada Pak longsorannya. Bekas longsorannya 1.000 meter, panjangnya ada. Cuman kalau lebar ya diperkirakan 50 meter lebar, kiri kanannya ada dalam posisi itu. Baik, ini 1.000 meter persegi kurang lebih luas dari longsoran dan ini Ya, kedalaman panjang. Baik, kedalaman tanahnya ini pun sama Pak, diperkirakan sekitar 2 meter atau mungkin ada yang lebih dalam lagi sehingga warga bisa tertimbun lebih jauh lagi di dalam. Ya, betul. Kalau lumpurnya mah kayaknya mah yang di tengahnya paling 1 meter ya. Kalau lumpur di tengah. Cuman itu mah kan pinggirnya aja bekas rumah tadinya Pak. Longsoran bekas rumah. Baik, ini dengan kondisi hujan seperti ini bagaimana Pak? Apakah ini terus dilakukan atau mungkin petugas harus istirahat dulu karena memang takut ada longsor susulan atau seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat dari sisi potensi kalau di tempat itu longsor susulannya kemungkinan tidak akan ada terjadi lagi Pak, karena sudah habis, lumpurnya sudah terkikis habis longsorannya. Cuman komposisinya ya kita juga mewaspadai longsor di wilayah yang lain, karena wilayah Bandung Barat adalah daerah rawan bencana. Baik Pak, kami ingin konfirmasi lagi, ini 84 dan 6 orang yang meninggal dunia, ini berarti satu desa Pak. Apakah memang ada warga yang selamat juga Pak dalam peristiwa ini Pak di desa tersebut? Ini bukan satu desa, ini hanya satu kampung Pak. Satu kampung? Satu kampung, dua kampung, jadi bukan satu desa, 2 kampung Pak. Nah ini apakah ada orang yang berhasil selamat Pak dari 2 kampung tersebut, karena kita tahu ini kejadian malam dan warga ada yang tertidur semua posisinya. Ya, ada yang sebagian yang selamat, ada juga yang selamat tidak dalam posisi di rumahnya. Dia lagi pergi keluar, ada yang selamatnya pergi keluar, ada juga yang bisa menyelamatkan diri karena sudah ketahuan ada bencananya. Baik, ini bisa diperkirakan Pak, ini dari 2 desa ini total warganya ada berapa sehingga bisa diketahui mungkin yang jumlah yang selamat berapa, bisa didata juga dalam warga yang hilang ini Pak? Kalau yang hilang kan hanya 2 lokasi aja di situ Pak. Jadi tidak terlalu banyak di sana. Terlokalisir hanya 2 kampung ya. Yang kampung Pasir Kuning dengan kampung Cibuda. Itu kan hanya 2 lokasi dan hanya 33 kakak. 35 keluarga. Itu mah terlokalisir tersendiri, jadi tidak semuanya.
Nah ini saat ini kondisinya Pak, karena proses pencarian masih dicari, apakah di lokasi ini dibatasi warga dari luar tidak boleh masuk, karena ini kita ketahui bahwa bisa dikhawatirkan mengganggu proses pencarian atau seperti apa Pak? Ya, kita sedang untuk orang yang tidak berkepentingan, ya kita untuk sementara ini tidak boleh masuk. Memang lokasi istilahnya dilokalisir, tidak boleh masuk orang, sehingga kita untuk mencari pencarian orang, tidak banyak orang yang tidak berkepentingan ikut terlibat di dalam. Baik, mungkin sudah ada koordinasi Pak dengan pemerintah setempat, dari pemerintah kabupaten, apakah ini bantuan yang akan diberikan kepada warga sekitar seperti apa Pak saat ini? Nah, kalau koordinasi, kita sudah koordinasi dengan BPBD Provinsi, dengan BNPB, kita sudah laporan, ya tinggal hanya nanti kita tinggal lihat apakah korbannya membutuhkan apa, karena warga masyarakat ada sebagian yang ngungsi ke kita, tapi dalam posisi ya kita tindak lanjutnya nanti kita dievaluasi terlebih dahulu. Dan saat ini apakah sudah ada pengungsian yang didirikan Pak, ini untuk warga yang selamat ini diungsikan kemana? Kalau pengungsian, ya pengungsian sementara ini di kantor desa. Di kantor desa, para pengungsi tetangganya yang di kantor desa. Nah, sebagian lagi ada di lingkungan sekitarnya masyarakat keluarganya. Baik, saat ini kendala utama Pak dalam proses pencarian yang dilakukan hingga pagi ini seperti apa Pak yang dialami oleh tim gabungan? Ya, kendalanya kan kita butuh alat berat Pak. Jadi kendalanya kita sambil menunggu alat berat, tapi kita tetap pencarian kita lakukan untuk ya mempercepat proses penemuan korban yang meninggal. Baik, saat ini Pak Asep, bisa disampaikan juga apa imbauan dari Pak Asep untuk warga di sekitar, dan diperkirakan ini proses pencarian akan berlangsung hingga berapa lama Pak? Ya, sesuai dengan, ya kita menghimbau ya kepada warga masyarakat di sekitarnya, masyarakat jangan panik, harus waspada. Yang penting jangan panik, amankan keluarganya, inventarisir lokasi situasi, dan juga dilihat di lokasi apakah wilayahnya dalam posisi aman atau tidak. Ya, karena kita tidak tahu ya komposisi bencana atau bagaimana. Nah, cuman untuk yang lain-lainnya kita antisipasi juga, karena ya daerah longsor atau maupun bencana yang lainnya itu daerah bisa terjadi. Jadi saya harap untuk bisa antisipasi saja masyarakat, yang prinsipnya jangan panik, jadi tenang, tidak usah pergi sana seti, tapi amankan saja keluarganya masing-masing. Itu saja mungkin sementara. Baik, Pak Asep Sehabudin, PLT Kepala BPBD Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih atas waktunya Pak Asep. Nanti kami akan kembali kepada Anda jika ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai longsor di Cisarua. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak, sama-sama. Baik pemirsa, nanti kami akan kembali usai jeda berikut ini untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini longsor yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami.